misalnya ini ada suatu berita banget secara nasional, itu nggak ada telepon kasih dari pihak istana atau ke kepolisian, ini jangan sampai dimuat ya. Kalau dimuat nanti gini. Sampai sekarang mulai reformasi tidak ada seperti itu. Tidak ada ya. Oke. Zaman tahun 90-an, ya. Suatu hari ada pesawat jatuh di Malang. Ya. Kita nggak tahu malahan. Tiba-tiba ada telepon, awas pesawat jatuh di Malang jangan dimuat. Itu saya tulis di whiteboard itu. Oke. Sayangnya waktu Kompas dicat, whiteboard itu hilang kemana-mana, itu sejarah banget itu semua donnya dari papan tulis itu. James 5 itu mungkin masih ingat tuh. Don-donnya, jangan muat itu banyak sekali. Itu pernah tahun 2000 tuh ada tamu datang, kita pernah pamerin papan itu kok. Tahun 99, setahu saya informasi, papan itu kita bingkai, kita furnish supaya bagus, tapi nggak tahu sekarang papan itu hilang. Jadi donnya banyak sekali. Saya ingat banget 92 atau 93 tuh ada pesawat jatuh di pesawat TNI AU atau TNI AD, saya nggak tahu, jatuh di Malang, ada telepon, kita malah nggak tahu. Kita malah ngirim orang ke Malang, malah dapat fotonya. Kalau nggak ditelepon, kita malah nggak tahu sama sekali gitu. Oke, itu thank you Bang. Itu jawaban buat Mbak Dewi. Semoga Mbak Dewi dapat pencerahan di sana ya. Ini dari... Kayak kemarin tuh, ini kalau Anda lihat di berita, kemarin ada helikopter jatuh di Kendal kan? Ya. Zaman dulu bisa nggak dimuat itu. Bisa nggak dimuat itu zaman dulu. Karena informasi rahasia atau segala macamnya ya. Jadi karena pemretnya diteleponin sama pihak tertentu ya. Pemretnya yang diteleponin. Sekretaris redaksi. Jadi teleponnya ke redaksi. Oke. Sekret itu menuliskan di papan. Karena pamret kan tidak siap di kantor. Dulu belum ada handphone. Jadi mereka menelponnya ke nomor kantor Kompas. Sekret langsung ya. Oke, ini pertanyaan dari sekret. Ya. Mas Agung Su. Apakah redaktur foto media cetak dan online, misalnya di Kompas, dijabat orang yang sama atau berbeda? Online sama online? Jangankan redaktur foto, itu perusahaan yang berbeda, gedungnya beda, orangnya beda semua kok. Kompas TV, Kompas.com sama Kompas Cetak itu 3 perusahaan yang berbeda, bangunan yang berbeda, orangnya berbeda. Tidak dari satu atap yang sama. Ya, jadi Kompas TV, Kompas.com sama Kompas Cetak itu 3 perusahaan yang berbeda. Orangnya totally different. Oke. Itu ya Mas Agung jawabannya ya. Terus dari Mas Tommy doang, ini tadi mungkin sudah dijawab. Pernah nggak dapat foto bagus tapi nggak dinaikkan gara-gara berpotensi memicu kerusuhan yang lebih besar? Ya banyak, makanya ada unpublished kan. Tahun 2017 kan Kompas bikin buku unpublished itu. Ada bukunya tuh laris banget tuh, langsung dibeli semua foto-foto yang kita nggak nerbitkan dengan berbagai alasan. Karena mungkin udah basi atau bahaya dan sebagainya. Termasuk foto tim-tim 1999 itu, fotonya Edi itu kita nggak muat dimasukin di unpublished, di pamerannya, wah yang nonton banyak sekali. Itu foto-foto yang kita nggak berani muat, nggak jadi muat atau nggak sengaja nggak kemuat. Ya, banyak kemungkinannya. Banyak faktor. Nggak sengaja kemuat tuh gini. Nggak sengaja kemuat tuh gini. Gini ceritanya ya. Foto kan digital masuknya. Ya. Yang paling baru paling atas. Jadi kalau begitu baru masuk ke atas. Nah, saya lupa dari wartawan dari mana waktu itu ya, beritanya apa. Tapi komputernya kena virus sehingga tanggal file foto dia itu 1938 atau 19 pokoknya kuno banget lah. Jadi foto dia selalu di bawah. Walaupun ngirim sekarang di bawah karena seakan-akan buatan beberapa tahun yang lalu kan, fotonya nggak pernah kelihatan. Ada foto yang bagus banget waktu itu kan sampai nggak kemuat akhirnya. Ya karena kesalahan kena virus itu. Makanya be very careful ya bahwa Anda harus cek tanggal, terutama kalau sistemnya memang udah sangat computerized. Anda harus yakin tanggalnya ingat ya di dalam jurnalistik itu akurasi foto itu sampai detik. Jadi gini, seperti liputan pelantikan Pak Jokowi tahun 2014 ya. Kita berangkat itu semua kameranya cocokin bareng. Biasanya kita pakai handphone, katakanlah, oke servernya Telkomsel, semua yang Telkomsel lihat jamnya Telkomsel ya. Oke, jadi kalau jamnya Telkomsel karena 1952 gitu ya. Kita masukin kita 1953 tungguin. Tok begitu dia masuk 53 baru kita enter. Jadi akurasinya paling beda 1 detik 2 detik, ngerti nggak? Kalau 1952 itu kita masukin 1952 langsung, bisa 1952 59, bisa 1952 01 kan? Betul. Bedanya bisa 1 menit ya nggak? Betul. Jadi kita kalau ngeset tanggal di kamera itu, kita lihat jam di servernya, kita sepakat pakai Telkomsel misalkan ya, 1952. Di kamera kita masih 1953. Tungguin sebelum di enter, tungguin sampai di handphone pindah 53 baru kita enter. Jadi seenggak akuratnya paling masih 1 detik 2 detik. 1 detik 2 detik. Saya ulangin, kalau di handphone 1952 kita masih 1952, bisa selisihnya bisa gede banget. Bisa 195201, bisa 195259 ya nggak? Iya. Ketika maksud saya, misalnya bisa 58 detik, itu signifikan sekali. Makanya nanti foto setelah masuk, terutama foto di lapangan semua, kita tahu mana foto yang duluan, mana foto yang belakangan. Itu gunanya
bahwa jam itu harus akurat sekali seperti itu. Dan itu dulu ada kasus jamnya melesetnya sampai tahunnya sampai kena virus sampai tahunnya 1948 atau 1968 saya lupa, pokoknya foto dia nggak pernah muncul. Kita pikir dia sakit, ternyata dia ngirim cuma karena timingnya salah, jadi salah timing. Tapi akhirnya kan muncul di unpublish. Iya. Bisa jadi muncul di unpublish. Malah jadi buku. Nih, Bang, pertanyaan lagi dari Roy Raja ini ya. Omar Bain, apakah redaktur foto dapat memutuskan tampilan foto itu color atau BW? Enggak. Color atau BW itu bagian bisnis. Kalau Anda lihat Kompas sekarang hitam putih semua ya. Ingat halaman color sama halaman hitam putih itu biayanya 1:4. Color itu kan 4 plate. Cyan, magenta, yellow, black. Kalau black and white hanya black, satu layer ya. Jadi itu sangat mempengaruhi harga. Tetapi seorang fotografer bisa ngotot minta color kalau itu memang penting sekali dulu. Dan sekarang mungkin udah nggak bisa. Waktu Susi Susanti itu kenapa keluarnya hitam putih? Karena udah kemalaman. Karena alasannya simpel. Udah mepet banget akhirnya. Kan saya bilang satu layer 8 menit kan. Cyan, magenta, yellow, black 32 menit. Waktu udah mepet. Mas Indrawan bilang, udahlah hitam putih aja udah mepet. Akhirnya Mas Kartono milih satu foto yang Susi ketawa, hanya black saja udah mepet. Saya di Manila pernah karena harus color, saya kepepet. Saya kirim CMY doang, blacknya nggak usah. Jadi saya pernah bikin artikel di Kompas. Jadi kalau 4 layer itu dibuang satu, yang masih paling akurat kalau dibuang blacknya. Kalau dibuang yang layer lain ngaco warnanya. Kalau dibuang black cuma kontrasnya kurang. Ya akhirnya kalau terpaksa, tapi itu jelek sekali juga fotonya. Saya pernah dari Manila tahun 1991, blacknya saya karena kata Kartono ini blacknya nggak usah deh, gua akal-akalin deh kata Mas Kartono. Jadi black dia akal-akalin. Dimainin di Photoshop waktu itu. Karena pengen cepat terkirim ya. Gitu. Ya. Jadi kalau sekarang eranya kan udah digital. Kalau ingin cepat terkirim, JPEG-nya dipadetin. Normalnya JPEG skala 8 kan. Kalau seret, tapi sekarang udah nggak ada internet seret ya. Internet seret sekarang udah nggak ada sih. Kalau foto segede apapun sekarang juga belang-belang ya internet sekarang. Anda kalau ngalamin dulu masih dial up, wah, saya pernah ngirim foto JPEG-nya skala 2. Oke, jadi Paket jawab pertanyaan Mas Roy tadi, tetap walaupun redaktur foto mengusulkan pemret lah yang lebih itu ya, karena memikirkan lebih. Iya, sebuah koran itu rohnya di pemret. Makanya pemret juga nggak dipilih sembarangan kan. Iya. Pemret itu yang bisa mengarahkan semuanya karena dia memang kekuasaan dia total itu. Sampai seseorang duduk jadi pemret nggak mungkin baru masuk Kompas langsung jadi pemret kan. Iya. Nggak mungkin. Nah, ini dari Amis si Malaikat Sianida. Waduh, namanya oke banget. Yes. Malaikat Omar Bain, kalau kondisi perusahaan media kekurangan SDM, sehingga redaktur foto juga harus jadi fotografer, gimana ya Om? Saya pernah ngalamin. Redaktur foto merangkap jadi, bukan karena kekurangan SDM atau karena emang pengen tuh gimana tuh? Kalau Abang. Waktu saya jadi redaktur foto itu memang fotografer masih sedikit, Kompas masih 16 halaman. Jadi banyak itu kan setelah tahun 2000, ya kan? Iya, betul. Waktu itu sedikit ya, ada satu fotografer 2 halaman, pegang 2 halaman cukup kan? Iya. Waktu itu masih begitu tahun 98 informasi, belum nambah orang, ya kita mulai kewalahan. Idealnya kurang, tapi kalau memang ada segitu ya apa boleh buat. Ya akhirnya mungkin jadi liputannya jadi kurang bermutu. Tapi ya bisa balik terjadi. Lagi tadi ya, faktor si redaktur sekaligus motet tidak akan objektif ya, bahasa yang Abang bilang tadi. Bisa. Karena dia merasakan di lapangan, dia sangat subjektif jadinya. Oh, pengen fotonya yang ini. Karena udah nggak ada. Tahun 98, saya itu redaktur merangkap fotografer karena tahun 98 itu kan banyak kerusuhan sampai saya sering memang kekurangan orang ya. Apalagi kerusuhan Mei. Ini saya ingat foto ini. Foto tahun 98, saya motret ini. Mayat di Klender. Ini webnya, coba Anda googling kerusuhan Klender 1998 Toko Jogja. Yang mati ratusan ya. Ini mayat di kamar jenazah. Ini fotasinya color ya. Saya baru tahu ini foto saya setelah saya kemarin untuk 98. Ini Kompasnya ya. Di Kompas dibuatnya hitam putih. Ini di hitam putih ini permintaan saya karena serem. Itu darahnya tuh walaupun kantong plastik reseknya hitam semua, itu masih kemerah-merahan semua, lantainya juga masih ada bercak-bercak merah semua. Ini mayat ratusan ya, hampir 200 mayat ya. Itu saya motret, aslinya fotonya ternyata warna. Saya baru tahu ternyata kalau ada googling kerusuhan Toko Jogja Klender 98, hanya foto ini yang ada. Jadi ini foto saya. Exactly the same frame sama yang dibuat di Kompas ini. Kompas hitam putih. Nah ini klisenya saya udah nggak megang nih, saya nggak tahu. Ini colornya
Ini dimuat di Kompasnya tuh. Kompas tanggal 16 Mei 1998. Jadi saya motret ini 15 Mei. Jenazah yang banyak sekali. Ini saya redaktur sekaligus saya motret. Karena memang kita ada kekurangan orang waktu itu. Dan saya milih sendiri. Dan Tapi saya sendiri yang minta tetap Pemret Abang yang memutuskan juga kan ini ditampilkan atau tidak kan? Ini kan gini, saya bilang ini yang mati gila-gilaan loh. Ini ada proof bahwa kerusuhan Mei itu memang benar-benar banyak mati. Oke, setuju, disetujui Pemret foto itu. Tapi jangan kelihatan jenazah. Ini persis fotonya Agus Susanto waktu pemakaman mayat tsunami Aceh. 10.000 mayat dalam satu lubang. Anda mungkin ingat ya fotonya, saya nggak sempat ngeluarin ya. Itu akhirnya fotonya saya manipulasi dikit karena ada kaki nongol. Jadi itu kan mayat di bulldozer dimasukin. Sampai ada yang marah bahwa kok nggak dimandiin dulu, nggak disolatin. Ya 10.000 udah mulai busuk, udah nggak mungkin itu kan. Jadi waktu itu fotonya dari semua foto Agus yang dikirimkan, tetap ada satu yang kakinya nongol. Itu dihilangin sama Mas KR. Dihilangin, ditusir ya supaya ini juga, ini saya usahakan supaya nggak ada. Ini waktu muter kan ada di antara kelas kan ada yang anggota tubuh nongol itu ya. Saya tendang-tendang supaya ketutup plastik. Dulu saya ingat kaki saya ada sepotong tangan itu kelihatan saya dorong-dorong supaya masuk ke dalam plastik supaya nggak nongol di fotonya. Itu gitu. yang namanya setting alami ya Bang ya. Ditutupin supaya kelihatan lebih supaya masih layak muat. Jadi gini loh, apakah dilarang mayat kelihatan? Enggak dilarang. Cuma bagi Kompas itu secara etika nggak benar. Seperti orang gantung diri Kompas nggak akan muat. Karena gantung diri kita bisa tulis di teks kan, dia meninggal bunuh diri dengan menggantung diri. Nggak usah ada fotonya. Jadi tidak semua hal harus visual. Kadang-kadang kalau memang bisa dialihkan verbal, kita verbalkan. Nah ini visualnya penting karena menggambarkan bahwa betul-betul 200 mayat gitu loh. Itu yang benar-benar ada korbannya gitu ya. Jadi dan jumlahnya tidak main-main. Dan jumlahnya tidak main-main. Ini katanya beberapa mahasiswa kedokteran yang sering kuliah dekat kamar mayat katanya lihat yang aneh-aneh. Saya nggak tahu ya. Tapi 200 mayat Anda bayangin 190 sekian mayat kalau banyak sekali lah pokoknya. Dulu yang tahun 98 itu banyak yang di Klender sama di Ciledug. Ya, Ramayana Ciledug. Paling banyak Klender. Dalam satu titik ya. Saya datangin itu saya nggak boleh mendekat waktu itu. Diusir. Banyak ambulans, banyak truk-truk itu buat ngangkutin itu di bawah kamar mayat. Iya, ya, itu salah satu cerita tragis kita, sejarah kita dulu ya. Oke, ini dari Paulus, Bang, apakah jurnalis foto atau Pemret boleh rangkap jabatan dengan jabatan di pemerintahan? Aduh. Nggak ada larangan, tapi kalau di Kompas nggak boleh. Tergantung perusahaannya ya, tergantung perusahaan. Iya, tergantung perusahaan. Dan kantor pemerintahnya juga tergantung kantor pemerintahnya apa. Ada yang nggak ngasih, ada yang nggak ngasih. Tapi kalau di Kompas nggak boleh, kamu merangkap di luar harus keluar. Di Kompas itu hanya boleh merangkap di luar kalau dosen. Itu masih boleh. Dulu saya dosen di UI, ya Pemret ngasih tahu. Karena ngajar itu tidak pernah bikin kaya. Ngajar itu adalah pengabdian ya. Itu. Tapi kalau bisnis pegang jabatan itu nggak boleh. Siap. Independensi juga sih. Oke, itu ya jawabannya. Terus dari Mas Doni Sopandi tanya Bang Arbain. Wah, Doni kawan lama nih. Nah, netizen jurnalism itu kan nggak punya redaktur. Dia yang motret, dia yang pilih untuk publish. Akhirnya banyak foto-foto yang terpublish tanpa sharing, tanpa disaring. Tapi real apa adanya. Bagaimana menurut Bang Arbain? Ya kayak rumah makan lah, ada yang enak, ada. Ya kayak rumah makan, ada enak, ada nggak enak. Pembeli silakan milih, mau yang enak atau mau nggak enak, atau mau bersih atau tidak ya. Sama, baca berita ya, Anda sendiri yang memilih. Anda milih berita itu adalah masalah Anda serak atau tidak. Kalau Anda serak ya silakan, nggak masalah gitu loh. Tapi artinya sebuah media publikasi yang serius, dia nggak akan main-main dengan SDM. Seleksinya pun nggak main-main di Kompas itu. Kalau kita ngelamar jadi wartawan ya, selain harus S1. Kenapa harus S1? Ya itu mengurangi salah satu syarat aja supaya memperkecil yang berminat ya. Waktu saya masuk itu 8.000 yang lamar ya. Yang terima cuma 10. Nah, selain harus S1. Nah, kadang-kadang dari banyak itu kadang-kadang perguruan tingginya yang dikenal dulu ya. Bukannya rasis ya, bukannya apa, tapi itu memang kita harus memilih gitu kan. Harus memudahkan pilihan, nggak semuanya 8.000 dites semua ya, waktunya habis, duitnya habis banyak. Dan satu lagi yang lebih penting adalah tes psikologi. Dia harus tahan tekanan. Jadi kalau lagi, dia pinter, tapi kalau lagi
ada tekanan, mikirnya nggak logis ya nggak akan kepilih gitu loh. Itu penting sekali. Terus tidak punya jiwa pembual. Lihat kancil bilang harimau, itu nggak boleh. Itu yang bisa tahu itu psikolog ya, di tes psikologi bahwa orang ini bisa kerja di bawah tekanan. Orang ini kalau capek pun tetap pikirnya logis. Terus orang ini tidak punya bakat membual, itu yang lebih penting ya. Pintar bisa dilatih, Membual tapi sama berdusta. ya itu tipis-tipis jujur itu karakter. Omongannya Bung Hatta kan. Iya. Pinter, bodoh bisa dilatih jadi pinter, tapi jujur nggak bisa diajarkan. Itu karakter ya. Itu yang sangat perlu ditekankan adalah tidak ngarang sama alias jujur ya, sama bisa bekerja di bawah tekanan. Itu jauh lebih penting daripada sekedar pinter. Pinter bisa diajarin. Motret. Saya juga kalau terima fotografer, saya nggak peduli dia bisa motret atau tidak. Karena ngajari motret itu mesin auto juga bisa motret gitu kan. Kasarnya di autoin bisa, tetapi dia bisa mengerti momen, bisa ngerti pentingnya sebuah foto, bisa ngerti angle, itu yang talent. Itu yang kadang-kadang nggak bisa ditawar ya. Kalau kamu ambil gini, ambilnya gimana? Dia bisa menceritakan kenapa dia ambil gini. Nah itu lebih penting daripada wah fotonya pamer keren-keren. Karena portfolio juga bisa palsu. Portfolio bisa dia pinjam foto orang lain, gitu. Bisa dia kebetulan dapat bagus gitu loh. Portfolio itu bagi saya nggak cerita apa-apa. Saya lebih penting adalah saya ajak ngobrol. Saya ngerti pemahaman dia akan gambar itu apa. Itu lebih penting. Tapi saya belum pernah motret Pak, nggak bisa motret itu nggak masalah. Nggak masalah. Diajari sehari bisa kalau motret. Ya balik lagi ya, tapi nggak ada kontrol dong ya, kalau dia yang publish sendiri, dia yang milih sendiri. Ya kontrolnya masyarakat, makanya kontrolnya masyarakat. Iya, kontrol masyarakat. Ya bermutu atau tidak, nanti masyarakat yang menilai. Jadi bikin koran itu nggak bisa langsung top kok. Kompas tuh bikin warta kota, sampai berapa puluh tahun orang nggak tertarik gitu loh. Tapi begitu udah dipercaya jangan main-main. Makanya bilang ini Kompas dibayar. Kali kita main-main, runtuh langsung. Yang udah kita bangun tuh sia-sia gitu loh. Itu yang nggak gampang. Karena komedi itu dibaca kalau dipercaya. Kalau udah nggak dipercaya ya sudah susah. Selesai sudah. Siap. Oke gitu ya. Terus ini ada pertanyaan dari Mas Alwan Vigio. Mau tanya, apakah foto jurnalis boleh diedit? Kalau boleh, editan seperti apa sih yang diperbolehkan? Ini kita udah pernah bahas dulu. Gini. Saya udah ratusan kali menjawab ini ya. Siapa yang larang saya tanya? Terus kalau nggak boleh siapa yang larang? Terus kalau saya langgar siapa yang hukum? Ya itu logikanya ya. Yeah. Edit siapa yang ngecek? Terus kalau ketahuan ngedit siapa yang hukum? Ya sama dengan dandan. Kalau Anda tanya batasnya apa? Batasnya ya kayak dandan. Dandan itu batasnya seberapa sih Mas? Ya terserah lu. Kalau lu mau buat karnaval ya dandannya harus norak gitu kan. Kalau lu mau buat main tetangga masa dandan kayak mau ke pesta gitu kan. Ini ingat ya. Orang suka salah soal edit. Ya, edit itu berubah. Edit itu gini nih. Saya jamin ya, selama saya jadi redaktur Kompas 1996 sampai 2005 ya, 10 tahun. 10 tahun. Itu semua foto yang keluar di Kompas pasti pakai huruf besar lewat Photoshop. Tidak ada satu foto pun yang tidak lewat Photoshop. Tidak ada satu foto pun yang lewat Photoshop. Tidak ada satu foto pun yang tidak lewat Photoshop. Saya jamin yang waktu saya redaktur ya. Tetapi itu ibaratnya seperti orang dandan ya. Dandan itu bisa cuma bedakan tipis, bisa cuma cuci muka, bisa operasi plastik. Orang selalu mengira bahwa editing itu operasi plastik. No. Anda kalau ke tetangga nggak cuci muka sama sekali, itu kan nggak sopan kan. Sama dengan Kompas. Foto itu kalau apa dari kamera dimasukin langsung, belang bonteng. Kadang-kadang satu halaman ini yang kiri ini katakanlah pakai drone, yang kanan pakai 5D Mark II gitu ya. Itu tonnya beda. Nggak enak untuk foto warna yang tonnya macam-macam itu, tonalnya macam-macam itu nggak enak. Tonalnya disamakan, itu gunanya Photoshop. Saya foto misalkan ya. Cuman batasannya jadi tadi ya, nyamain tonal ya, nge-crop, bikin sharpening, koreksi warna itu editing. Sebuah foto itu harus keluarnya keren untuk di koran. Nah, untuk bikin keren itulah Photoshop, ya. Kalau mau bikin kebohongan ya silakan aja. Ya. Kayak foto abang yang di kalender tadi kan itu juga edit dalam bahasa edit halus ya, mentulstir kakinya yang kelihatan ya, atau apa tadi itu? Enggak, yang tsunami. Ya. Yang itu saya editnya pakai saya tendang, editnya fisik saya tendang saya masukin itu loh. Ya, yang tsunami maksudnya tadi supaya nggak kelihatan banget kakinya ya itu. Ya ada ya, karena tetap keluar color. Ya, makin tetap ya, cuman itulah batasannya hanya sebatas itulah paling ya untuk. Tapi kalau nggak salah itu kakinya masih nongol kok. Saya terakhir ingat waktu itu di Batak ada yang nyimpen korannya, kakinya masih nongol, masih ada kaki nongol. Jadi nggak semuanya itu. Tidak terlalu eye-catching lah. Dibikin sedikit berubah supaya tidak eye-catching gitu ya. Iya. Oke.
Jadi kalau ngomong itu panjang lagi terus tuh, Bang. Nah, ini mumpung sampai gini ya. Ingat ya, kepalsuan sebuah foto tidak selalu karena Photoshop. Waktu Gayus di Bali, ingat nggak? Waktu Gayus di Bali. Itu kepalsuan dengan setting. Kenapa Gayus muncul di Bali? Kenapa yang dikasih tahu ada Gayus cuma Kompas? Kenapa bukan koran lain? Karena somebody set it up supaya Kompas motret, supaya Kompas muat. Dan Kompas nggak kemakan, Kompas nggak muat. Kompas muat 5 hari kemudian. Nah, yang berniat dimuat itu merasa sinarionya berantakan kan, terus berusaha membantah gitu loh, ketiga. Jadi panjang ceritanya kan. Jadi itu contoh rekayasa foto dengan setting. Dengan setting. Oke. Dengan settingan yang real ya, bukan dengan Photoshop jadinya. Dan orang nanya, oh siapa yang nyeting, apa maksudnya? Ya saya mana tahu gitu loh. Sampai sekarang pun nggak kebongkar kok. Itu maksudnya apa? Kenapa dia bisa lolos sampai Bali gitu kan? Itu sangat tidak jelas. Tidak semua hal bisa disolusikan. Dan koran itu bukan lembaga detektif ya. Om, Kompas ini harusnya bisa membongkar itu. Kita bukan lembaga detektif ya, kita lembaga informasi. Om, Kompas beritanya nggak mendidik loh. Kita memang bukan lembaga pendidikan itu loh. Jadi salah ya. Orang kok investigasi dong. Loh, kita memang bukan lembaga detektif itu loh. Kompas nggak mendidik loh. Kita memang bukan lembaga pendidikan. Itu orang suka salah di situ. Oke, tadi jawaban Bang Arbain masalah editing processing juga itu sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Yuniar ya. Oke, ini dari Kristianaria. Bang Arbain, bagaimana saya sebagai fotografer harus bersikap jika pimpinan institusi di mana saya bekerja tidak mau ada di frame? Sama seperti foto event kenegaraan tapi presidennya nggak mau di frame. Gimana? Bagaimana dia harus bersikap? Nggak mau diapain? Nggak mau ada dalam frame. Kalau itu request ya gimana lagi ya? Yang request siapa? Jadi gini, dia mau motret, ya kan? Terus pimpinan institusi di mana dia bekerja tidak mau ada dalam frame tersebut. Sama seperti foto event kenegaraan, tapi presidennya nggak mau dalam frame, di frame. Oh ya, bisa gini loh. Kalau permintaannya itu karena dalam suatu alasan yang masih masuk akal dan nggak mempengaruhi pemberitaannya nggak masalah. Ibaratnya gini, kita motret kecelakaan di jalan itu ya. Terus kita potret, orang itu kebetulan dapat bocoran di redaksi lah. Lu kelihatan lu fotonya dibuat besok. Terus dia nelpon redaksi minta dihilangin mukanya, nggak bisa kalau seperti itu. Jadi tergantung kasusnya. Artinya gini loh, sebuah media cetak itu kadang gini, Mas belum dimuat, minta lihat dulu dong fotonya, layoutnya. Nah itu Kompas nggak akan ngasih. Itu ngatur pemberitaan ya. Itu jangan harap kalau di Kompas mau diturutin ya. Nggak tahu sekarang ya. Minimum zaman dulu. Kalau Om sebelum fotonya pilih yang mana kasih tahu dulu saya nggak mau ngasih. Tetapi kalau salah dimuat dia minta fotonya, beberapa fotografer nggak ngasih, minta izin ribet. Kalau saya dia yang punya muka dia kalau ya saya kasih kalau saya. Semua artis tuh kalau saya potret terus keluar, Mas minta fotonya dong, saya emailin dengan senang hati HRS, muka dia gitu loh. Tapi kalau ini jadi kasusnya, kalau dia nggak mau mukanya ada di frame, ya suruh jangan ada di frame ya. Jangan ada di situ. Iya, jangan ada di situ. Ini motret rame-rame, tapi dia nggak mau ada di frame orang itu. Ya masa kita Photoshop sendirian? Itu nyusahin tuh, suruh nyingkir dulu dari awal. Jangan setelah jadi fotonya baru ngomong, itu nyusahin. Oke, itu ya kira-kira ya Mas ya. Ini ada dari Mbak Puspawarni, Om Arbain, pernah nggak punya foto karya foto yang enggak dipublish sampai detik ini dengan alasan kemanusiaan atau alasan lainnya? Jadi abang punya foto tapi nggak dipublish. Kalaupun ada waktu unpublish nggak dikeluarin. Tunggu dulu. Waktu ada yang nggak di-unpublish, waktu kecelakaan balap sepeda tuh kepalanya pecah segala itu ya sampai kapanpun nggak akan kita, karena ya saat itu nilai newsnya nggak ada gitu loh. Nilai newsnya nggak ada. Nggak, yang mungkin ini pertanyaan lebih pribadi nih, personal nih. Mungkin Bang Arbain punya foto-foto yang aku nggak akan publish nih walaupun di Facebook segala macam gitu. Punya nggak? Kalau dari pertanyaan Mbak Puspa kayaknya. Punya. Saya mau seorang artis, ada satu kondisi yang tidak senonoh ya. Itu tidak akan saya keluarin sampai kapanpun. Bahkan ke teman pun nggak akan saya kasih. Ya, saya tidak sengaja ya, barangkali busanya tersingkap gimana ya. Habis acara ini aku telepon ya. Nanya fotonya. Ada juga, seorang putri Indonesia. Seorang putri Indonesia, pas dipoto, angin kencang sekali, roknya sibak ke mukanya, ya. Terus terfoto semua kan. Terus
asisten bilang, Mas delete aja deh, ya udah saya delete. Tapi kan saya dengan gampang saya keluarin lagi, gitu kan kalau saya mau, gitu loh. Saya nggak ingat itu udah lama sekali, udah lebih dari 10 tahun yang lalu ya. Tapi intinya ada suatu foto yang ya secara etis saya profesional ya nggak akan saya tunjukin. Saya cemen banget kalau itu saya pamer-pamerin dengan bangga. Iya. Banyak masalah gini loh. Banyak orang yang nakalnya terlambat. Ya, waktu SD, saya punya teman ya, waktu SD nggak pernah polos, PR selalu bener ya, nggak pernah lompat jendela, nggak pernah apa ya. Nakalnya setelah tua. Nut dipamer-pamerin, aduh cemen. Jadi putar itu bangga tuh. Itu cemen menurut saya. Saya nyesel banget itu loh pernah ngajak. Jadi kalau masalah itu sih masalah integritas saja ya. Jadi tetap punya foto-foto yang seperti tadi, tapi kita nggak akan publish ya. Mau masalah kemunusan atau masalah apa. Jadi iya banyak orang nakalnya terlambat. Nakal setelah tua. Waktu itu nggak pernah nakal. Nakal tuh waktu masih anak-anak, waktu masih remaja. Udah tua jangan jadi orang nakal, malu-maluin. Oke, ini pertanyaan banyak nih Bang. Cuman ini teman-teman saya akan bacakan pertanyaan yang ada kaitannya aja ya dengan topik kita. Maksudnya ya. Boleh agak melenceng tapi jangan jauh-jauh banget. Jangan jauh-jauh. Iya, mau tanya gini dari Sandrina Lin. Apakah efek corona terhadap fotografer jurnalistik gitu? Apa efek pengaruh corona sekarang nih terhadap fotografer jurnalistik? Saya udah pensiun ya, saya pensiun dari November, artinya saya udah nggak terlibat langsung dan saya tidak tertarik untuk ikut motret pakai APD dan sebagainya. Tapi yang pasti motret lebih susah ya. Kompas pun nggak sebarang berani lah. Ini fotografernya gimana gitu kan? Kalau nggak ada bukti bahwa fotografer pakai APD, fotonya jadi diskusi internal. Saya masih BA grup di Kompas ya. Itu nggak terlalu gampang. Juga waktu Heru Sri Kumoro berangkat ke Natuna motret itu kan dia nulis di Kompas itu bagaimana susahnya dia berjarak dan bagaimana ketakutan dia bahwa dia juga nggak mau kena dan sebagainya, itu kan mempengaruhi sekali. Yang pasti susah, nggak gampang. Ini suatu kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pandemi seperti ini kan tahun 20-an kan sebelumnya kan, atau waktu SARS itu kan kita nggak masuk Indonesia, kita nggak begitu ngalamin. Tapi kalau yang seluruh dunia ngalamin itu kan sebelumnya tahun 1920 itu. Iya. 20-an. Sampai sekarang nyusahin jelas. Ini informasi aja, kita dalam 1 menit akan terputus, sudah 1 jam. Ya, kita akan lanjut lagi setelah ini. Ini akan saya catat dulu nih pertanyaan teman-teman. Mungkin nanti akan dijawab setelah ini ya. Kalau dari Mas Aji Purwoko, bagaimana menurut Abang masalah penggunaan lensa fisheye untuk foto jurnalis? Cara hasilnya akan diskusi. Nanti jawab nanti setelah itu ya. Setelah ini ya, fisheye dulu saya jawab. Ini terus dari Mas Doni Sopandi, tanya Bang Arbain, citizen jurnalis kan nggak punya redaktur. Tanya udah dijawab tadi. Ini pertanyaannya sudah dijawab sama. Citizen itu redaktur. Kompas sering pakai citizen jurnalism, saya juga ya. Kompas juga sering pakai citizen jurnalism, sering pakai. Tapi ya, tetap ada redakturnya ya, jadinya ya. Ya, kita ada orang nawarin foto, kita beli. Tapi yang menentukan redaktur. Ada yang dramatis sekali kalau nanti. Tapi kalau ini sekali. Kan ini cuma dia bilang motretnya dipilih, dipublish di medsos. Kalau medsos sih nggak ada yang kontrol, masyarakat yang kontrol. Iya, itu kepercayaan masing-masing. Iya. Nggak ada masalah. Di Indonesia freelancer nggak ada tempat ya. 5, 4. Teman-teman yang belum sempat saya